اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah selesai sholat tarawih. Moga-moga masih ada juga nantinya santapan jasmani. Moga-moga, tidak janji. Siapa tahu tiba-tiba ada yang naik kan gitu. Jadi karena santapan rohani tanpa dibaring jasmani nanti ini apa? Karena kegedean asror nanti langsung letoy gitu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita lanjutkan taklim kita dalam membahas nama-nama Thariqah At-Tijaniyah yang banyak, di mana sudah kami jelaskan sejak awal banyaknya nama menunjukkan tingkat kemuliaan dari Thariqah At-Tijaniyah. Jadi di antara adab dalam bahasa Arab, jadi sesuatu yang baik itu namanya banyak. Jadi sesuatu yang baik namanya banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak namanya. Kalau kita mengacu dengan tafsir surat Yasin, jadi di mana Yasin adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga dibahas bahwa nama Allah itu jumlah totalnya adalah 4.000 nama. Jadi nama Allah itu berapa? 4.000 nama. 1.000 dari nama Allah itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada makhluk yang tahu. Kemudian yang 1.000 dirahasiakan oleh Allah, diletakkan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang 1.000 dikeluarkan ke alamul malakut, alamnya para malaikat. Kemudian yang 1.000 diturunkan ke muka bumi. Jadi 300 ada di Taurat, 300 ada di Zabur, 300 ada di Injil, 100 ada di Quran, di mana 100 ini adalah kumulasi keutamaan seluruh nama Allah yang 900 terkumpul di yang 100. 100 nama ini ada di Quran. 99 muncul dan dikenal dengan Asmaul Husna. 1 dirahasiakan, itulah Ismul A'zam. Jadi saya ulangi biar ingat ikhwan. Karena kalau tidak diulang-ulang tidak ingat. Apalagi yang sudah tua, kalau tidak diulang-ulang tidak ingat. Diulang aja tidak ingat. Demikian juga nama Rasulullah SAW termasuk nama thariqahnya. Thariqah Tijani ini adalah thariqahnya Rasulullah SAW. Nama Thariqah Tijani yang pertama adalah Al-Ahmadiyah. Kemudian yang kedua Al-Muhammadiyah. Kenapa Al-Ahmadiyah? Karena yang dapat amanat dari Rasulullah, ya thariqahnya Rasulullah diamanatkan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, sehingga namanya Thariqah Ahmadiyah. Al-Muhammadiyah karena miliknya Rasulullah yang namanya Muhammad. Sehingga Thariqah Tijani adalah Thariqah Ahmadiyah
Al-Muhammadiyah. Di antara Ahmadiyah Al-Muhammadiyah juga punya makna yang lain yang sangat dalam, yang di situ terkandung rahasia kemuliaan Thariqah Tijaniyah. Kemudian kandungan amalannya dalam Thariqah Tijaniyah ini secara khusus di antaranya mudah dan lain sebagainya, dan itulah ya, Thariqah Tijaniyah mempunyai sifat yang diambil dari namanya adalah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Kenapa kok begitu? Tidak bisa jadi Thariqah Muhammadiyah kecuali harus Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Kenapa? Ya, ini merujuk kepada agama Islam yang merupakan penerus millah atau agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang lurus, kencang menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak ada menuju yang lain. Jadi tarbiyah Thariqah Tijaniyah adalah tarbiyah Ibrahimi Al-Hanifi. Ya, Al-Hanifiyah Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Apa? Kepasrahan total kepada Allah. Sampai tidak pernah berharap kepada selain Allah. Jadi kita kalau mau ikut tarbiyah Thariqah Tijaniyah, kalau di hatinya masih punya harapan kepada selain Allah, berarti belum sampai dengan hakikat Thariqah yang diamalkan. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai ketika Nabi Ibrahim sudah mau dilontarkan ke dalam api yang sudah mulai dinyalakan, itu dibuat ya semacam apa ya, kalau di sini ketapel itu, ya ketapel ya. Nah, itu sehingga bisa dilontarkan dari jarak jauh. Jadi diletakkan kursi, Nabi Ibrahim diikat, kemudian kursi itu diletakkan dalam satu alat, sehingga ketika alat ini dikokang, dilepas kokannya, maka timbul gerakan yang menyebabkan orangnya terlontar dalam jarak yang jauh pas kepada tumpukan api unggun yang telah disiapkan. Bayangin kalau kita diikat kayak gitu, mau dilontarkan ke dalam api, kalau kita gimana? Apa yang terpikir? Nangis. Atau siapa yang akan menolong kita? Ketika kondisi seperti itu, malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Dan kalau kita pas didatengin malaikat Jibril, senang apa tidak? Langsung terima apa enggak? Ya malaikat, kan gitu kan? Dibantu jin aja senang. Kan banyak orang-orang mengatakan ngamalin Thariqah, ujung-ujungnya nyari khotam jin. Ini jauh panggang dari api. Jadi yang dibicarakan khotam ini amalannya, ini khotamnya begini, ini amalan ini khotamnya begitu. Yang ujung-ujungnya tanpa disadari mereka akhirnya ya menjadi khotamnya jin, bukan punya khotam jin, jadi khotamnya jin tanpa disadari. Dan Thariqah Tijaniyah tidak. Bagaimana niru tarbiyah Rasulullah yang secara khusus melanjutkan tarbiyahnya Nabiullah Ibrahim. Bagaimana pasrah total kepada Allah sampai mau ditolong malaikat Jibril tidak mau. Datang malaikat Jibril, ya Ibrahim, gimana kamu? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Mau ditolong? Saya tidak pikir pertolongan kamu. Yang saya pikir Allah ridho apa tidak kepada saya. Jadi sudah mau dipanggang, tidak mikir pertolongan dari siapapun, hanya yang dipikir ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dipanggang kayak mau diapa, mau disiksa, mau apa, satu. Kalau Allah ridho, dia ridho. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu mari kita lanjutkan makna dari Thariqah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Makna keenam kita ulangi yang minggu kemarin agar supaya tidak putus. Anna hadhihi tariqati, sesungguhnya Thariqah ini
lamma kanat tariqah ihtibai sahlatan la kharaja fiha. Jadi tariqah ini adalah tariqah pilihan, sahlatan yang mudah dikerjakan. Kenapa? Amalannya pendek, sedikit, dan tidak perlu kaifiat yang repot-repot. Astagfirullah, cukup duduk biasa. Bahkan misalnya dalam kondisi perjalanan, ada di pesawat, ada di bis, ada di kereta, bisa duduk di kereta mengerjakan wiridnya. Sahlat, mudah. Itu ya tariqah pilihan yang mudah bagi pengamalnya. La kharaja fiha, tidak ada kesulitan wala musyaqqata. Jadi tidak ada yang menyulitkan, yang sangat musyaqqat ya, jadi tidak ada ya. Lazim astagfirullah 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 bisa dikerjakan duduk, atau memang kondisinya terpaksa sambil di kendaraan juga bisa. Wala taiqah, dan tidak ada kesempitan. Kenapa? Ya boleh dikerja. Jadi waktu wirid sobat setelah sholat subuh, wirid pagi setelah selesai sholat subuh. Kemudian kenapa kok dibilang tidak ada kesempitan? Andaikan sibuk setelah sholat subuh, ada pekerjaan yang sangat mendesak, bisa digeser sampai waktu duha. Tidak sempat bisa sampai duhur, tidak sempat sampai setelah asar. Yang penting harus sudah selesai sebelum maghrib. Itu. Cuma ada waktu ikhtiari, ada waktu daruri, waktu yang pilihan, ada waktu yang sudah bukan pilihan lagi. Jadi antara habis subuh sampai duha itulah ikhtiari, waktu yang bisa pilih. Kalau belum wadifah, bisa wadifah dulu baru lazim. Tapi kalau sudah masuk waktu duha, sudah siang jam 10-an misalnya 9-10 duha akhir, ini harus lazim dulu baru boleh wadifah. Artinya tidak ada kesulitan, tidak ada kesempit. Bahkan wirid pagi bisa ditakdim ke malam hari, pahalanya 500 kali lipat. Ini kemudahan dan keluasannya, luas waktunya, amalannya sedikit. Yang sore, kalau pagi sudah selesai, habis asar sudah bisa kerjakan wirid sore. Sampai waktu isya bisa dikerjakan. Dan itu adalah waktu ikhtiari. Kemudian kalau belum sempat, yang penting harus selesai sebelum subuh. Ini yang menjadi sore. Sehingga disinilah wala taiqah, tidak ada kesempitan. Artinya waktunya luas, amalannya sedikit. Kanat ibrahimiyatan hanifiyatan. Jadi tariqah Tijaniyah ini adalah tergolong Ibrahimi dan Hanif, iktibaran bima asyara ilaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala. Ini iktibar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa jitabakum. Jadi kenapa tariqah ini juga tariqah pilihan? Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai apa? Sebagai Khalilullah. Jadi para nabi yang ulul azmi terutama punya gelar Adam, Sofiullah. Kemudian Ibrahim, Khalilullah. Musa, Kalimullah. Isa, Ruhullah. Muhammad, Habibullah. Jadi dipilih secara khusus oleh Allah. Huwa jatabakum. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kamu sebagai khalil. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai kekasih.
Wa ma ja'ala 'alaikum fil fiddin min haraj. Jadi Allah tidak menciptakan dalam agama Islam ini secara khusus dari kesulitan-kesulitan. Jadi oleh Allah diberi agama yang di dalamnya berisi kemudahan-kemudahan, tidak sulit. Kemudian Thariqah Tijani juga diberi kemudahan-kemudahan tidak sulit dalam mengamalkan. Karena kalau Thariqah yang lain sampai Thariqah Histiyah itu namanya, yang banyak ngamalin orang-orang India, Muslim India. Jadi Muslim India itu banyak mengamalkan Thariqah Histiyah. Di antara riyadhahnya kakinya diikat, kemudian kepalanya dibawa. Itu banyak. Jadi ngamalin Thariqah yang lain itu berat. Kenapa? Karena memang masrobnya masrob para nabi terdahulu. Nabi terdahulu itu agamanya berat. Makanya di Syed Maliki membandingkan beratnya agama syariat Yahudi dengan kemudahannya Islam. Jadi agama Islam ada agama yang mudah. Tidak ada kesulitan di dalam amalia Islam. Millata abikum Ibrahim, yang merupakan, yang mana agama Islam itu lanjut dari millahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memilih Rasulullah menjadi kekasihnya, kemudian diberi agama yang syariatnya mudah, tapi juga keutamaannya tinggi. Ya contohnya, jadi umat akhir zaman ya diposisikan sebagai murni umat Rasulullah yang akan menerima banyak-banyak kemudahan. Ya contohnya kamera. Kalau kamera zaman dulu pertama jadi pakai filmnya diputar pakai tangan. Jadi kalau bikin film itu ya pakai ini. Ya bayangin, lebih modern lagi, lebih mudah, tapi juga tetap masih pakai film yang pakai roll, sehingga proyektor itu rollnya sampai kayak gini. Nah, begitu putus filmnya, nunggu lagi disambung, diputar lagi, putus lagi, itu kayak gitu. Karena memang film itu kan dari rangkaian, kemudian diputus, disambung lagi, putus, sambung lagi, diedit. Dulu dia pakai film ini, klise itu yang disorot dengan proyektor, maka melahirkan gambar-gambar karena berjalan seakan-akan itu seperti itu. Tapi makin sempurna, sekarang tidak perlu pakai klise lagi. Sudah digital. Dan tambah mudah kita sekarang ngunci HP kita, ada yang pakai sidik jari, ada pakai retina mata, kan gitu kan, ada yang pakai pola dan lain sebagainya. Ini kemudahan. Kalau dulu gemboknya ya harus pakai gembok baja. Kalau misalnya lupa kuncinya ya harus dipotong pakai gergaji besi. Ya, kalau sudah kayak gini, ingat dengan kotak kardus yang digembok, kemudian ketika kuncinya hilang, gemboknya ya itu padahal pakai plastik belakangnya. Kalau digunting aja pakai plastiknya selesai. Lalu kemana akalnya gembok yang digergaji? Gitu. Ya itulah. Jadi orang zaman akhir yang kembali ke zaman purbakala cara berpikirnya. Gitu. Orang kalau sudah tertutup uang, tertutup jabatan, goblok. Bodoh semuanya. Nah ini umat Rasulullah SAW diberi kemudahan, gitu. Diberi dalam banyak hal dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih Islam menjadi agama akhir zaman, agama yang diwariskan kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Allah yang pilih.
yang menjadikan Rasulullah sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala, menjadikan agamanya agama paling mudah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Termasuk thariqah at-tijaniyah. Jadi thariqah at-tijaniyah thariqah yang kemudahan-kemudahan di dalamnya, tidak ada kesulitan. Kenapa? Murni masyrab Muhammadiyah. Jadi masyrab itu minuman ala resepnya Rasulullah. Sementara thariqah sufiyah yang lain itu masrabnya nabi-nabi terdahulu. Jadi ada yang niru masrabnya Nabi Musa, sehingga di situ banyak bacaan-bacaan yang akhirnya mempunyai karomah yang nyata. Ya seperti itu. Ada yang masrabnya nabi-nabi yang lain, ya, sehingga banyak kesulitan-kesulitan. Riyadhahnya sulit. Itu. Tapi thariqah Tijani, thariqah akhir zaman, Allah Maha tahu waktunya sangat cepat berjalan. Kemudian orangnya kecil-kecil, lemah-lemah, kemudian hidup di Jakarta yang penuh dengan macam-macam kondisi. Dikasihlah thariqah yang ya termasuk yang di kampung sekarang kesulitan dengan macam-macam. Kalau pakai amalan yang berat tidak mampu, maka thariqah Tijani adalah solusi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Syekh radhiyallahu anhu fi bisyarati ilaihi indal fathil akbar. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Syekh Tijani ketika Fathul Akbar. Apa Fathul Akbar? Pertama kali Sayyidi Syekh berjumpa dengan Nabi dalam sadar. Dalam perjumpaan pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa adzina lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin. Wa adzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin. Lahu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi tarbiyatil khalqi, dalam mentarbiyah, dalam mendidik makhluk. Ya, semua makhluk. Jadi yang dididik saya bukan hanya manusia, jin juga. Dan makhluk yang lain ditarbiyah. Alal itlaq, secara mutlak atas nama diri beliau. Karena izinnya langsung dari Rasul bikaulihi, dan Rasulullah menyatakan ilzam hadhihi tariqati, ilzam, tetaplah kamu mengamalkan thariqah ini saja. Fi min ghairi khalwati, tanpa berkhalwat, tanpa menyendiri. Karena thariqah yang lain itu pada amalan-amalan tertentu harus uzlah, menjauh ke tengah hutan, menyendiri, lari dari orang. Sementara masyarakat makin banyak problemanya. Kalau ditinggal oleh orang-orang thariqah bagaimana? Makanya sekarang thariqah masuk kota. Itu. Jadi bukan hanya kabayan yang datang ke kota, thariqah harus masuk kota. Kenapa? Kalau tidak demikian rusak. Maka harus ada penyeimbang maksiat yang sudah bagaikan kalmataril ghazib, bagaikan hujan deras dengan macam-macam kondisinya. Min ghairi khalwatin wala tizalin anin nas, tanpa berkhalwat, tanpa menyendiri, dan tanpa menyingkir dari pergaulan manusia. Makanya thariqah-thariqah yang dulu rata-rata yaitu menjauh dari, dikasih jabatan ini tidak mau. Semua orang-orang sufi pergi dari kota ke kampung. Makanya pesantren-pesantren rata-rata di tempat yang jauh dari perkotaan. Kenapa? Karena rata-rata thariqahnya pesantren-pesantren kuno adalah ya thariqah sufiyah.
Naqsabandi, Qadiri dan lain sebagainya, yang mana tarbiyahnya memang orang-orang yang ngamalin itu harus nyingkir. Itu nyingkir, dan mereka ketika ya bagaimana dakwahnya, dakwah mereka itu seperti mengundang atau menjebak laron. Tahu laron? Ya. Ya, karena orang berdakwah itu ada cara-caranya. Lalu bagaimana kok dikatakan seperti menjebak laron? Jadi para kiai zaman dulu itu ke kampung menyingkir sampai di tempat yang tidak ditempati orang, yang angker-angker, di situ ditempati. Dalam rangka apa? Mengasah batinnya, tirakat di situ. Tirakat sampai Allah letakkan cahaya iman di hatinya, sehingga hatinya memancarkan cahaya. Le cahaya iman di hati para ulama yang aulia inilah yang mengakibatkan orang dari kota, dari desa-desa datang menuju cahaya seperti laron mendatangi cahaya. Jadi tidak ada ceritanya pas enak-enak langsung jadi enggak. Malah kalau seperti coba baca di Hikam itu harus mengibaratkan harus jadi seperti kecambah. Bagaimana kecambah? Harus dimasukkan ke dalam tanah. Jadi tidak boleh menampakkan diri. Kenapa? Kalau menampakkan diri sebelum ada akarnya, nanti ya bisa kena sinar matahari akan kering. Ketika kena air akan bosok. Makanya sebelum punya akar, artinya sebelum seseorang itu siap untuk berdakwah dan untuk tumbuh menjulang tinggi, maka dia harus menyendiri dulu dalam tanah. Ibaratnya seperti itu. Jadi kiai-kiai zaman dulu kayak gitu, tirakat sampai bertahun-tahun. Setelah itu baru ya atas izin Allah masyarakat didatangkan oleh Allah seperti laron mendatangi cahaya. Ada pun Thariqah Tijani, Thariqah zaman now, ya, Thariqah milenial. Jadi kalau model kayak gitu di Jakarta mau usaha kemana? Di Jakarta kontrakannya aja dempet-dempet, satu kontrakan bisa ditempati 4 orang. Betul atau tidak? Ya kalau mau usaha kemana? Ke atas gede. Itu tidak bisa, apalagi orang perkotaan. Lu kalau hanya orang di kampung yang boleh berthariqah karena harus uzlah, ya di mana keadaan Allah? Orang kota ini penuh dosa, gudang dosa di kota-kota. Makanya orang kota pun juga harus mengamalkan thariqah, dan thariqahnya yang mudah. Dan yang mudah adalah thariqah at-tijaniyah. Jadi dari bagian dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah di akhir zaman itu dikasih thariqah tijaniyah. Yang ketujuh, anna min sa'di salikina ala hadhihi tariqati. Jadi di antara kemuliaan bagi orang-orang yang suluk. Jadi suluk ini kalau salah biasa itu bahasanya berjalan. Berjalannya orang thariqah adalah perjalanan rohani. Bagaimana perjalanan rohaninya? Melalui thariqah at-tijaniyah ini, ayyaghliba ala ahwalihim kathratul hilmi was sabri. Jadi banyaknya ya hilim. Hilim itu sifat santun. Ya, santun itu artinya tidak banyak menonjolkan diri. Wasabri, dan bersabar. Ya, inilah ahwalnya. Jadi
perjalanan rohaninya. Lebih banyak dengan teori kearifan, kemudian dan kesabaran. Jadi diganggu, diam, dan bersabar dengan gangguan itu. Ala ma yu'dhihim, dari semua yang menyakitkan mereka. Karena yang namanya perjuangan hidup, perjuangan dalam agama itu mesti diganggu. Jadi para nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW tiap hari dapat gangguan. Sehingga mereka harus punya kesabaran ekstra. Kenapa? Nabi diutus rahmatan lil alamin, bukan untuk melaknat orang. Kalau saya lihat di Facebook dikit-dikit muka-muka 7 turunan habis. Aduh, kalau orang Toriko kayak gitu gimana? Jadi kenapa? Ya kita kalau menyatakan diri sebagai orang Toriko adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah, memperbaiki orang yang tidak benar itu. Lah kalau orang yang tidak benar didoain yang jelek-jelek gimana? Jadi setiap orang yang tidak benar separah apapun, kita harus siap menerima dan memaafkan apa adanya. Kenapa? Tugas kita bukan untuk nyumpah-nyumpahin mereka. Kenapa? Ya seperti ada ikhwan datang pada kita terima baik-baik, ujung-ujungnya ada ini dan kita ini harus legowo. Kenapa? Tugas kita memperbaiki. Ya, karena tugas kita memperbaiki, ya jangan merusak. Ya, kalau didoain yang jelek-jelek merusak kan? Wa kathratut ta'awwah lima yusyahiduna min jalalillahi ta'ala. Jadi lebih juga banyak ketika menyaksikan keagungan Allah tampak melalui pandangan batinnya, maka dia, ya orang-orang Thariqah Tijani ini lebih banyak awah ya, agak lupa saya. Jadi menghibah, hatinya menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat sifat jalal, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia terima. Nah, bagaimana contohnya orang yang menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala melihat keagungan Allah? Ketika Allah memperlihatkan keagungannya, maka di antara hamba ada yang dia mendapatkan kesulitan hidup. Kemudian kan yang banyak tanpa disadari, banyak orang setelah tahu amalan, banyak doa dan sebagainya, kemudian dia merasa dengan doa itu dia bisa berbuat apa saja. Termasuk juga orang tak doain, tak ini macam-macam, nanti bisa begini, bisa begitu. Lah, Tijani tidak boleh model kayak gitu. Jadi saat melihat, menyaksikan keagungan Allah, di mana dia di hadapan Allah tidak punya nilai apa-apa, diberi kesulitan, diberi musibah dan sebagainya, dia tetap bersabar dan menghibah kepada Allah. Ya Allah, inilah saya, hamba yang fakir dan dhaif, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika itu dia bisa saja tergelincir kepada suatu yang salah. Orang yang tidak bijak ketika merasa bersalah langsung pergi dari hadroh. Oh, saya tidak pantas jadi Tijani. Wong saya begini, wong saya begini. Udah keluar aja. Kan ada yang begitu. Nah, yang Tijani yang sebenar-benarnya ketika dia merasa bersalah kepada Allah, bersalah kepada makhluk, bukan langsung motong, bukan langsung patah arah. Ketika bersalah, berdosa kepada Allah, kembali kepada Allah dan berdoa, ya Allah, inilah hamba, ilahi abdukal asyik, inilah hambamu yang banyak dosa,
Ataka, sekarang datang kepadamu. Muqirran bil dzunub, ngakuin banyak dosanya. Faqad da'aka, pada saat ini kami benar-benar mohon kepadamu. Fa in taghfir, jika engkau memberikan ampunan kepada kami, fa anta lidzaka ahlun, engkau memang maha pengampun. Fa in tartu, kalau engkau tolak ya Allah, faman narju siwa, kepada siapa kami akan berharap selain engkau. Jadi inilah kita yang namanya manusia, bukan nabi, bukan wali kutub. Kalau nabi itu masuk para aulia sedikit itu mahfud, dijaga oleh Allah. Kita tidak masuk golongan itu, suatu saat akan punya salah, baik kepada Allah juga kepada makhluk. Dan sebaik-baiknya orang bersalah, minta ampun dengan orang yang dimana kita bersalah kepadanya. Dengan orang kita minta maaf dengan orang. Ketika bersalah kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itulah mereka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diandalkan di sini adalah banyak. Fala tajiduhum yatamayazuna an amatil mu'minin mimma yushiru ilal kamal. Dan Ikhwan Tijani ini yang benar tidak pernah dijumpai menunjukkan kesempurnaan pribadinya, kesempurnaan hatinya, tidak pernah ditunjukkan. Jadi wala yad'u li anfusihim ma Allah syai'an minal maqamati wal ahwal, dan juga tidak pernah menyatakan diri saya ini saya wali ini wali itu macam-macam. Orang Tijani biasa-biasa. Bal tara ghaliba alaihim fi kulli hal al-inaba ilallahil kabirul muta'al. Bahkan kita bisa melihat Ikhwan Tijani yang sebenar-benarnya, Ikhwan Tijani sejati itu lebih banyak inabah, kembali, banyak bertobat, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha luhur. Al-munfaridi bil izzati wal jalal, di mana Allah secara khusus adalah zat yang mempunyai sifat izzat wal jalal, keagungan. Kama qala ta'ala inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah halim, orang yang lembut hatinya, orang yang bijak hatinya. Allah selalu menghibah kepada Allah, munib selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jadi orang Tijani harus niru model Nabi Ibrahim kayak gitu kesehariannya, bukan dengan kesombongan karena banyak ini baca wirid ini, baca bacaan ini, tidak. Kemudian yang ke-8, min fadlil tariqi wa anna man dakhalaha wa aslama qiyadahu. Sesungguhnya orang-orang yang masuk, wa anna man dakhalaha, sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam thariqah Tijani, wa aslama, dan pasrah tunduk, qiyadahu, dengan aturan-aturan dan bimbingan dalam thariqah Tijani, ila sahibiha, wa aslama qiyadahu ila sahibiha, kemudian menyerahkan diri, minta bimbing sepenuhnya dengan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Rasulullah, yang diamanatkan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu al-khalisati, dengan hati yang murni, ikhlas, wa kamalit tasdiq, dan keyakinan yang sempurna. Jadi yakinnya pada Tijani tidak ada sedikit pun keraguan.
yakin sebenar-benarnya. Wa kamal tasdik kana minal aminin, orang-orang yang demikian itu dijamin oleh Allah aman indallah ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, fit dunya, baik dunia wal akhirat, termasuk di akhirat. Jadi orang yang benar-benar mengikuti thariqah Tijani dan bimbingannya sebagaimana digariskan oleh Rasulullah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, maka orang itu dijamin aman oleh Allah dan Rasulnya baik di dunia maupun di akhirat. Liqauli Sayyidil Wujud li Sayyidina radhiyallahu an, sebagaimana penjelasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Apa yang dikatakan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi kepada Sayyidi Syekh, anta minal aminin, wahai Ahmad, kamu adalah orang-orang yang aman. Aman dari kemurkaan Allah, aman dari siksa Allah. Jadi Sayyidi Syekh orang yang aman. Anta minal amin wa kullu man ahabbaka minal aminin, orang-orang yang senang dengan kamu aman. Jadi apa karomahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, cukup senang. Senang aja udah aman, apalagi mengamalkan amalannya. Wa kullu man ahabbaka minal amin, orang-orang yang senang kamu aman. Wa kama qala Sayyidina radhiyallahu an, termasuk juga sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagaimana juga disampaikan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an, anna man taraka wirdan min awradil masyayikh, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan wirid para masyayikh, para guru, li ajli tuhuli fi tariqatina hadhihi, karena untuk memenuhi syarat masuk thariqah Tijani. Apa syaratnya masuk Tijani? Meninggalkan wirid thariqah lain. Karena thariqah Tijani tidak bisa digabung dengan thariqah lain. Orang yang mau masuk thariqah Tijani, kalau sudah punya amalan thariqah lain, wajib berhenti dan dicuci cawan rohaninya dari bekas-bekasnya sampai benar-benar bersih, sehingga datang ke Sayyidi Syekh dengan cawan kosong yang siap diisi dengan minuman asli resepnya Sayyidi Syekh radhiyallahu. Mantar kewirdan, barang siapa meninggalkan wirid min auradil masyayikh, dari wiridnya para masyayikh, yajid luhur fi tariqatina hadi, karena ingin masuk atau memenuhi syarat-syarat masuk dalam thariqah ini. Yang mana thariqah ini? Al-Muhammadiyati, yang bersifat Muhammadi, Al-Ibrahimiyati, Al-Hanifiyah, yang juga bersifat Ibrahimi dan Al-Hanifiyah. Amanahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah, dijamin aman. Kenapa? Meninggalkan wiridnya wali itu mudarat. Jadi ikut thariqah, baiat sana, baiat sini, habis itu tidak diamalkan, nanti tidak baik. Makanya thariqah itu kalau tidak siap jangan sok-sokan masuk. Lo orang kan banyak dan juga banyak masalah, langsung sehingga saya sudah dapat baiat ini dari ini, saya dapat ini, ke sana kemari dapat baiat, ngamalin, tidak apa amalannya, tidak ada. Banyak tidak cerita yang begitu, saya sudah punya dapat baiatnya thariqah ini, habis itu ada pengajian lagi, saya dapat baiatnya thariqah ini, sampai punya 3, punya 4, tidak ada yang diamalin. Ada apa tidak? Banyak. Hah? Banyak yang cerita kayak gitu. Baiat pasar, wah senang. Dan begitu itu tidak baik, bisa berakibat mudarat dengan yang bersangkutan. Nah, kalau mau masuk Tijani, syarat yang pertama
Kalau Anda punya thariqah apapun, berapapun, harus ditinggalin dulu. Dan ini berlaku kepada siapapun. Jadi bukan hanya ikhwan muqaddam, ngerangkep, begitu ngerangkep dari thariqah lain batal muqaddamnya, dan bukan tijani, bukan ikhwan tijani, bukan muqaddam tijani. Siapapun berlaku umum, karena ini aturannya Rasulullah. Itu. Jangankan hanya kita-kita yang sekarang, Syekh Tijani aja sebelum mendapatkan wirid ini sudah mengamalkan wirid thariqah lain. Wakilah saya sampai punya 6 thariqah yang diamanatkan pada beliau. Di antaranya Khalwatiyah, beliau adalah khalifah thariqah Khalwatiyah. Dari Syed Mahmud Al-Bakri, pulang haji dapat amanat dari Syed Mahmud Al-Bakri untuk menjadi khalifah thariqah Khalwatiyah dan menyebarkannya secara mutlak. Itu termasuk pernah mengamalkan Qadiriyah, termasuk pernah mengamalkan Syadiliyah. Jadi banyak thariqah yang diamalkan. Kenapa? Kan sejak umur 20 tahun saya keliling ketemu para wali. Ketika ketemu para wali, semua wali yang ketemu saya langsung ngasih thariqah. Punya asror langsung dikasihkan ke saya asrornya. Sampai ada Syed Mahmud Al-Hindi yang di Mekah. Ini namanya Syed Mahmud Al-Hindi di Jabal Hindi, Mekah tempatnya. Dia adalah wali kutub yang tidak boleh, karena banyak wali kutub banyak ya. Jadi wali kutub biasa itu banyak, dan beliau ini salah satu wali kutub yang tidak boleh bertemu muka dengan siapapun, harus selalu dalam khalwatnya. Hanya punya 4 murid 4 orang yang boleh ketemu dia. Yang lain tidak ada izin. Dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Memang harus gitu. Dan ketika saya minta bertemu, dia menyatakan saya tidak ada izin untuk bertemu siapapun kecuali dengan wali afrod 4 orang. Kemudian dari 4 orang ini saya mendatangi salah satunya, kemudian kirim surat dengan Syed Mahmud Al-Hindi. Kemudian 4 orang saya ini yang dapat amanat surat ini menyampaikan suratnya Syed menyatakan kekasih ngirim surat melalui kekasih. Jadi Syed Mahmud memberikan bahasa isyarat, kekasih kirim surat melalui kekasih. Ya muridnya itu adalah kekasih beliau, orang yang beliau senangi, makanya diangkat jadi murid. Kemudian Syekh Tijani belum kenal, belum pernah bertemu. Syed Mahmud Al-Hindi sudah menyatakan Al-Mahbub, orang yang dicintai, kekasih yang dicintai. Kemudian setelah itu Syed Mahmud Al-Hindi ini langsung menyatakan bahwa saya serahkan kepada anta warasa ilmi wa anwari wa mawahibi, dan semua. Jadi kamu adalah pewaris ilmuku, cahayaku, asrorku, mawahibku, dan semua diwariskan. Apa yang telah dia dapat sekian tahun ibadah, apa yang dia dapatkan langsung dikasihkan ke Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian khotamnya yang sudah 18 tahun berkhidmat kepada beliau 18 tahun. Kemudian dia heran, ya Syekh, saya sudah berkhidmat 18 tahun tidak diberi apa-apa dibanding yang kamu berikan kepada tamu tadi. Saya sudah 18 tahun. Kenapa saya 18 tahun berkhidmat tidak dikasih sebagaimana yang kau kasihkan kepada beliau? Apa kata Syed Mahmud Al-Hindi? Ini bukan pilihanku,
tapi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku bisa milih, dah pilih kamu, pilih anakku. Logis kan? Tapi ini bukan urusan waris-waris fisik, ini warisan rohani. Aku sudah lebih dari 18 tahun menunggu kedatangan dia untuk memberikan apa yang saya berikan kemarin itu. Jadi setiap wali ketemu syekh langsung seperti itu, diwariskan semua, dikasihkan semua. Kenapa? Karena memang punya syekh. Jadi bukan memberikan, tapi mengembalikan kepada pemilik yang selama ini dia minjem atau dapat amanat untuk melaksanakan. Tapi ketika yang punya sudah datang, maka diberikan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu. Wali yang lain diberikan kholwatiyah, langsung memberikan khilafahnya, diberikan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu. Jadi itulah di antara orang-orang yang mengikuti thariqahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, Allah taala fid dunya wal akhirah. Kemudian hal ini pun juga Allah telah menyatakan dalam Al-Quran tentang kedudukan. Ya, makom itu bisa makom. Ya, kalau sekarang makom itu ya kuburannya, tapi dalam hal ini makom itu adalah martabat. Bagaimana Allah menyatakan martabat Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran? Fihi ayatum bayyinatun maqam Ibrahim. Secara fisik di Mekah, fihi di Masjidil Haram, ayatun adalah ada tanda. Bayyinatun yang jelas nyata. Maqam Ibrahim adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Orang yang masuk ke dalam maqam Ibrahim aman. Jadi masuk Masjidil Haram maka dijamin aman dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala jika masuknya benar-benar ikhlas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bukti ya orang-orang yang datang ke sana tidak murni hatinya, tidak datang sebagai tamu Allah, walaupun sudah muter-muter tawaf dan melihat Ka'bah. Banyak. Yang cerita saya pembimbing ibadah banyak jemaahnya tidak melihat Ka'bah itu bukan satu orang. Itu. Termasuk kemarin saya dapat cerita dari mantu saya ketika umroh kemarin ada orang yang ternyata setelah ditelisik tidak pernah sholat memang. Itu. Ya biasalah karena sesuatu hal kemudian ya umroh. Kalau ini katanya si saudaranya ingin agar dia berubah menjadi orang yang baik dari yang tidak baik sebelumnya, maka sama saudaranya diumrohkan. Tapi selama di sana ternyata diajak ke masjid tidak pernah mau. Di dalam kamarnya terus merokok terus dan sebagainya. Kemudian ya mungkin ikut juga tawaf tapi tidak melihat ke Ka'bah. Itu sampai yang mana sih Ka'bah Ustaz? Jadi sudah tawaf keliling Ka'bah tidak lihat Ka'bah itu ada. Mertuanya Kiai Rizki Zulkarnain, Kiai Saifuddin Absir. Ya saya dengan beliau sejak tahun 2001 ya, ketemu beliau, kemudian beliau ketemu saya kayak yang sudah kenal lama begitu langsung akrab sampai cerita macam-macam. Dan dia ya pembimbing haji dan umroh juga, diminta oleh travel untuk membimbing haji atau umroh. Pada suatu saat dia bimbing jamaah yang sampai sudah 3 hari di Mekah dan ngelihat Ka'bah. Itu. Akhirnya setelah 3 hari bilang, Kiai, mana sih Ka'bah itu? Loh, Bapak sudah tawaf? Sudah. Dekat keliling Ka'bah. Tidak ada Ka'bah. Ini cerita almarhum Saifuddin Absir. Kemudian ditelisik ditanya, ternyata ya, dia itu orang pendolat tokoh Golkar zaman dulu. Ya, jadi orang yang tahu tahun 80-an sampai 98 masa Orde Baru tahu bagaimana Golkar maksa pegawai negeri harus jadi
Golkar. Dan dia pegawai negeri, tokoh Golkar, sangat benci dengan P3 yang lambangnya Ka'bah. Itu. Karena benci dengan P3 dan lambang Ka'bah, pernah suatu hari dicabutlah lambang pelang P3 pinggir jalan, dicabut, diinjak-injak sampai aku benci dengan gambar ini. Begitu sampai di Mekah, dikeliling tawaf Ka'bah, tidak lihat Ka'bah. Itu. Jadi banyak kejadian-kejadian. Jadi ayatun bayyinatun, tanda-tanda yang nyata. Apa? Maqam Ibrahim yang letaknya ada di depan Ka'bah. Apa yang disebut Maqam Ibrahim? Itu bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim. Karena ketika zaman Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dulu, itu belum ada lift, belum ada yang bisa naik turun secara pakai mekanik. Belum ada alat apapun, tapi Allah kasih dia mukjizat. Allah sediakan satu bongkah batu, yang mana batu ini ketika Nabi Ibrahim ngangkat batu, ini bisa naik turun dengan sendirinya. Dan batu itu untuk menunjukkan bahwa Ibrahim adalah orang yang membangun Ka'bah tersebut, maka batu itu oleh Allah yang aslinya batu keras menjadi lembek, sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim itu bisa tergambar jelas. Kemudian itu batu tersebut diletakkan di depan Hijri Ismail. Jadi dikurung, ada yang kayak kurungan itu. Nah itu di dalam itu batu yang di dalamnya berisi telapak kaki Nabiullah Ibrahim. Jadi Masjidil Haram itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata, dan di dalamnya juga ada Maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk beribadah ke area Masjidil Haram, kana aminan, maka mereka dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk dijamin, Allah yang menjamin melalui lisan al-amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina radhiyallahu an, anta minal aminin wa kullu man ahabbaka minal aminin. Kemudian Sayyidina menyatakan, man taraka wirdan min awradil masyayikh li ajli duhuli fi tariqatina hadhil muhammadiyati al-ibrahimiyati al-hanifiyah amanahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allah jamin aman dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-9, anna tarbiyata fi hadhihi tariqati tarbiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khasu li sayyidina radhiyallahu an bi haqa'iqit tawakkuli war ridha wat taslim. Jadi tarbiyahnya thariqah ini adalah tarbiyahnya Rasulullah kepada Syekh Tijani secara khusus, dengan sebenar-benarnya tawakal, ridha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok begitu? Iya, niru pasrah dan ridhonya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, asyara Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan isyarat bihaqa'iqit tawakkuli Ibrahim fil Qur'anil Karim. Jadi tawakal yang sebenar-benarnya dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Bagaimana tawakalnya? Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya, dan setelah itu diletakkan di Mekah. Rumahnya Nabiullah Ibrahim di Palestina. Karena Mbok We sama Mbok Nom yang tadinya Mbok We itu yang nyuruh dinikahi oleh Nabi Ibrahim adalah Mbok Nom itu
atas perintah Bowe Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Yang nyuruh, yang maksa istri yang pertama. Dinikahin beneran. Ya, namanya cinta timbul cemburu, akhirnya banyak pertengkaran dan lain sebagainya sampai kepada pada sudah kondisi membahayakan jiwa. Pada saat kondisi itulah Allah memberikan petunjuk dan perintah pada Nabiullah Ibrahim untuk membawa istri mudanya Siti Hajar dan anaknya Nabiullah Ismail ke Mekah, sehingga keturunan Nabi Ishak itu banyak berkumpul di Palestina dan sekitarnya sekarang Israel itu, yang dikenal dengan Bani Israel. Dengan Siti Sarah Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Dengan istri kedua Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Dari Nabi Ishak turun punya anak namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub punya anak namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini karena nomaden, tidak punya tanah, tidak punya wilayah, nomaden, maka dapat julukan Israel. Jadi Israel itu artinya nomaden, orang yang pindah-pindah, tidak punya tanah air. Cuma belakangan mengklaim dia adalah mendapatkan tanah yang untuk memperebutkan tanah yang telah dijanjikan kepada kakeknya Nabi Ayub, Nabi Israel. Di mana? Di kitab Taurat itu. Makanya Taurat itu bahasa Ibraninya Talmud. Itu yang dibuat ini sama Bani Israel sampai sekarang ya macam-macam. Jadi kalau bicara menjual agama, dia yang memanipulasi masyarakat dengan atas nama agama. Itulah Bani Israel. Kemudian istri mudanya disuruh ngalah. Akhirnya oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah diantar ke Mekah, yang pada saat itu belum ada siapa-siapa. Kenapa? Ya, setelah Nabi Adam yang membangun Ka'bah pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Dibangun atas dengan malaikat Jibril dibangun Ka'bah. Yang sebelumnya bangunan rohani, malaikat Jibril yang bangun. Dan sebelum ada manusia, tiap hari sudah malaikat 70.000 malaikat tawaf tiap hari. Nah, setelah ada manusia, dikurangi jumlah manusia yang tawaf, sisanya jadi tetap 70.000 harus ada tawaf. Tiap hari harus ada 70.000. Kalau manusia tidak ada yang tawaf, malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk tawaf. Iya, sampai sekarang. Sampai kiamat, selama masih dikehendaki ada Ka'bah, maka disitulah harus ada 70.000 orang tawaf. Kalau kurang dilengkapi malaikat. Ya. Sekarang malaikat yang tawaf karena manusia sudah kena corona. Kemudian itu ceritanya Ka'bah itu. Jadi setelah itu kan dibangun oleh Nabi Adam. Zamannya Nabi Nuh banjir bandang, maka rusaklah bangunan Ka'bah. Kemudian setelah zaman Nabi Nuh, terus Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat tugas. Makanya Siti Hajar yang punya anak Nabi Ismail ini oleh Allah diperintah untuk diletakkan di Baitul Haram. Makanya Nabi Ibrahim ketika Allah yang perintah langsung dikerjakan. Kalau kita dapat perintah kemudian dilihat, waduh kok repot, masih mikir-mikir. Ya, kalau Nabi Ibrahim begitu diperintah, tak mikir lagi, langsung dikerjakan. Itu. Diantarkan istrinya dengan bekal seadanya. Itu. Sehingga begitu sampai ke Mekah, bekalnya sudah tinggal sedikit. Bawa kurma dan airnya sudah tinggal sedikit. Bawa anak kecil yang baru lahir, gimana? Bisa dibayangin kamu punya istri,
istrinya harus ditinggal di tengah padang pasir. Kalau di hutan sih masih ada pohon yang naungi, di tengah padang pasir yang tidak ada pepohonannya. Itu tidak ada sumber airnya, tidak bisa bercocok tanam. Dan tapi karena sudah diperintah oleh Allah, tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ya tarbiyah thariqah at-tijaniyah, hakikat takwa dan tawakal sebagaimana Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah dan taslim, menerima perintah Allah. Makanya isyarat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim ketika itu setelah diantar istrinya, kemudian di sini, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mau pulang. Istrinya bilang, ya Ibrahim, apa kamu akan meninggalkan aku di sini sendiri? Iya. Ya, tapi dia sudah tidak bisa jawab, tidak tega. Kemudian, ya dia hanya ngaku. Siapa yang nyuruh kamu? Nabi Ibrahim juga sudah tidak bisa menjawab dengan kata-kata, hanya mendongak. Akhirnya Siti Hajar, kalau Allah yang menyuruh aku rela. Jadi suami istri pas sama. Memang jodoh itu kalau tidak sama repot juga, tidak bertahan. Itu. Tawakal. Pahit, ya pahit. Sulit, ya sulit. Tapi itulah orang yang ingin kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu perjalanan rohaninya. Dan ini tarbiyah Nabi Ibrahim kepada Rasulullah SAW. Secara khusus karena Islam adalah millah Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dengan langkah yang terseret-seret karena sudah gimana berat, tapi gimana perintah. Jadi bukan tetap yang namanya hati manusia. Walaupun Nabi tetap hati kemanusiaannya mahabbah, cinta dengan istri, sayang anak, khawatir ya terjadi apa-apa. Tapi karena Allah sudah meletakkan di situ, diletakkan sama Ibrahim. Sudah ditinggal. Walaupun dengan langkah terseret-seret, tidak ditampakkan air mata tumpah di depan istrinya, takut kur nangisnya. Ya, kalau suaminya sampai nangis di depan istrinya kan nangis juga. Ya, akhirnya kur kan, bisa balapan sudah 1-2 tangisan. Maka Nabi Ibrahim pergi, dan kota Mekah itu seperti cawan, dikelilingi gunung-gunung, lembah yang dikelilingi gunung-gunung, lembah tandus. Makanya setelah dia yakin istrinya sudah tidak melihat dia, maka Nabi Ibrahim menghadap lagi ke Ka'bah, tempat anak dan istrinya tinggal sendirian berdua doang. Itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah dengan emosi yang sudah tidak bisa terlukiskan gimana. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi bukan Allahumma, Rabbana. Kenapa? Rabb ini pencipta dan pemelihara. Jadi Rabbana, ya Allah, penciptaku dan pemeliharaku, pencipta semesta dan pemelihara alam semesta. Inni askantu min dzurriyyati, saya tinggalkan sukun ya. Jadi biar bertempat tinggal. Min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku. Karena ada 2 keturunan, Ishak dan Ismail. Tidak semuanya, sebagian. Jadi salah satu dari keturunanku. Biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pepohonannya. Jadi Mekah yang tandus, tidak ada pohon bisa tumbuh. Kenapa? Tidak ada tanah, yang ada batu dan pasir. Itu. Inda baitikal muharram, di samping Masjid Al-Haram. Jadi Masjid Al-Haram sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Baitul Haram sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian ya, selanjutnya dari ayat ini
Rabbana liyuqimas shalah. Nah ini makanya beda dengan kita ketika meletakkan anak. Kalau kita nyari di mana tempatnya, oh di situ, strategis apa enggak untuk bisnis, kan begitu kan? Nabi Ibrahim tidak berpikir strategis bisnis itu. Makanya karena orang dunia, maka yang dia punya kans untuk keduniawian itu yang paling mahal kan gitu. Nah, Nabi Ibrahim enggak. Akad pertama bukan biar berbisnis. Rabbana liyuqimas shalah. Wahai Tuhan kami, mereka berdua agar menegakkan sholat. Jadi pertama ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah menyembah, yaitu salat. Baru setelah selesai bicara tentang ibadah, baru muamalah, hablum minan nas. Rabbana liyuqimas shalah. Setelah itu waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia, tidak semuanya, tahwi ilaihim, condong dengan mereka, dengan keturunanku. Dan minta semua sebagian, tapi yang sudah antri dari Indonesia sudah sekian tahun baru bisa berangkat ke sana. Padahal yang diminta sebagian. Inilah doa kalau kabul kayak begitu. Dan doanya itu memang benar-benar mempertimbangkan setiap kalimat dengan akibatnya sampai akhir zaman. Yang diminta sebagian dikabulkan oleh Allah, sebagian dari permintaan Nabi Ibrahim. Akhir zaman jumlah manusia banyak, jadi bukan jutaan, sudah miliar. Sebagian 1 miliar aja kalau datang bareng gimana? Itu. Jadi itu sebagian. Sekarang berapa 7 miliar ya, jumlah manusia? Ya, terus sekarang 7 miliar. 1 miliar aja tahwi ilaihim, condong dengan mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rezeki buah-buahan. Makanya tidak, Nabi Ibrahim tidak minta ya Allah jadikanlah mereka bisa bertani, tidak, berindustri, tidak. Jadi tidak minta pekerjaannya. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah rezeki realnya. Warzuqhum minas samarat, berilah mereka rezeki buah-buahan. Sehingga kalau ngelihat buah-buahan di Arab, di Mekah apalagi, aduh, lah strawberry yang di sini tempat ya kita agak sulit nyari strawberry. Di sana tumbuhkan strawberry itu. Ya kalau macam-macamnya korma sih tidak heran, daerahnya korma kan. Itu. Tapi buah yang hanya tumbuh di daerah dingin, di mana itu daerah tandus, ada semua. Anggur saya hitung ada kalau nggak salah 23 macam anggur. Nggak ada pohonnya saya. Hah? Nggak ada pohon anggur ya? Dari pohonnya nggak ada, buahnya ada. Kenapa? Yang diminta buahnya. Ya kalau orang Indonesia ini salah, yang diminta kerjanya. Akhirnya tidak dapat duit, dapat pekerjaan, pulang tidak bawa duit. Oh, Kang mau kemana? Ke Jakarta. Ada Pak, cari kerja. Dapat kerja, pulang tidak dapat duit. Itu apa? Akadnya salah. Itu. Lah itu jelek-jelek Cina itu pinter akadnya. Oh mau kemana? Cari duit Mang. Tidak ada Cina bilang cari kerja kalau Cina asli. Cari duit. Banyak duit. Itu. Begitu kita orang Jawa. Kemana Kang? Ya kan yang banyak. Kemana Kang? Nggak ada. Ini dulu. Pertama nggak ada. Ini menunjukkan kefatalan, ini sudah akad. Karena semuanya ini akad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada. Jalan-jalan, main-main. Kan gitu kan? Setelah itu bilang cari kerja, dapat kerja, duitnya nggak dapat. Oh ya dicari kerjanya. Kemana cari kerja? Coba tanya ke Arab-Arab yang sempuh ya, Arab-Arab yang
ada bilang cari kerja. Apa? Cari rezeki. Ini bahasa mereka. Kalau bahasa Cina, mana golek cen. Cen itu uang. Jadi cen man, ini bilang paman kalau orang Jawa itu benar. Gini lah tetangga kita, Kang kemana? Nggak ada. Apa sih? Cari kerja. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah ta'yin jelas warzuqhum minas samarat, berilah mereka rezeki buah-buahan. Datang buah-buahannya berkat doanya Nabi Ibrahim yang sekian apa sila. Oleh karena itu kita kepada anak kita pun juga ayo doakan yang benar model doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wanikmat tarbiyah hadihi, inilah sebaik-baiknya tarbiyah. Liannahu sallallahu alaihi wasallam huwa babul a'zam alladhi man sadda anhu la yajidu baban yadkhulu minhu. Karena Rasulullah adalah pintu terbesar menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menutup pintu itu tidak bisa masuk ke dalam. Atau orang yang tertutup dari pintunya Rasulullah, maka tidak ada pintu lain untuk kembali kepada Allah dalam kondisi selamat. Dan yang terakhir, anna madara dalalati sahib hadhihi tariqati radhiyallahu anhu ala ta'alluqil qalbi billahi ta'ala wa ala ma yusilu ala dhalik. Jadi fokus bimbingan dalalah, fokus bimbingan pemilik thariqah ini adalah ta'alluqil qalbi billahi ta'ala, adalah fokusnya ngajari kita agar supaya kita berta'alluq, mengikat diri, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, seperti Nabi Ibrahim hanya bersandar kepada Allah. Wa ala ma yusilu ala dzalik, termasuk juga kita bersandar dengan segala sesuatu yang menyampaikan hati kita kepada Allah. Jadi bertawassul dengan segala sesuatu yang akan nyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min kalami radhiyallahu an, dan di antara maqalahnya perkataan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, wal amru alladzi la budda minhu ba'da hadza. Jadi perkara yang wajib di antara kewajiban dalam thariqah ini, setelah wiritan, setelah ini dan sebagainya, yang paling wajib adalah huwa bidayatu jami'il umur wa nihayatiha. Dan ini adalah awal dari seluruh perkara dan akhirnya, awal dan akhir seluruh perkara. Apa itu? Huwa ta'alluqal qalbi billahi ta'ala. Jadi yaitu menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bil inhiyas ilaihi war ruju'i ilaihi. Jadi dengan cara fokus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarku kullu ma siwahu umuman wa khususan, dan meninggalkan semua anasir selain Allah, mau umum maupun khusus. Kita tidak punya urusan dengan semua selain Allah dan yang mendekatkan kepada Allah. Itu. Wal yakunillahu azza wa jalla, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha perkasa, huwa mubdi'u muradihi wa muntahahu. Jadi mubdi' awal, muntaha akhir. Apa? Awal dari akhir keinginannya. Jadi apa cita-citamu?
ridho Allah. Akhir cita-citamu ridho Allah. Apa cita-citamu? Kekasih Allah. Akhirnya kekasih Allah, tidak ada yang lain. Itu. Wa awwalu muradihi wa akhirihi. Dan awal dan akhir keinginannya. Iradah itu keinginan, cita-cita. Wa muntahahu wa muhtatamahu. Awalan, ya, muftahnya, pintunya, kuncinya dan gemboknya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mustaghriqan li kasri muradihi alaihi. Kemudian gharak, mustaghriq artinya karam. Li kasri muradihi, untuk memangkas keinginannya, fima baina dzalika kullu, dari apa selain takluk kepada Allah. Jadi qasrul himmah, ya, istilah bahasa Arab. Jadi memfokuskan. Jadi qasr ini mengurangi himmah kepada siapa? Selain Allah. Memfokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yabqa lamhatan yuridu fiha ghairahu, sampai hatinya tidak ada yang lain yang diinginkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Thariqah At-Tijaniyah. Kenapa diberi nama Thariqah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah? Ya, jadi sekali lagi saya tandaskan di sini, Thariqah At-Tijaniyah ini adalah thariqahnya Rasulullah yang diamanatkan kepada cucunya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, yang mana tarbiyahnya mengacu kepada millah Nabiullah Ibrahim yang hanif, yang lurus murni, tidak tidak mencela-mencela, konsekuen dan ta'alluq hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan cita-cita terakhirnya hanya Allah. Awal cita-citanya hanya Allah. Keinginannya Allah. Puncak keinginannya Allah, tidak ada selain Allah. Nah, itulah Thariqah Tijani. Jadi sekali lagi makna Thariqah Al-Ahmadiyah, karena yang dapat amanat Thariqah namanya Ahmad. Al-Muhammadiyah karena yang ngasih Nabi Muhammad, dan beliau adalah pemiliknya, penjaminnya. Jadi garansinya Rasulullah. Itu. Kemudian Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah, tarbiyahnya mengacu kepada tarbiyah model Nabiullah Ibrahim yang hatinya tulus hanya menuju Allah dan tidak terbersit sedikit pun apapun keinginan akan pertolongan dan segala bentuk dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Thariqah At-Tijaniyah yang kita amalkan, dan kita sebagai pengikut, sekali lagi kita ini penumpang. Thariqah ini ibarat kendaraan, adalah sebuah maskapai yang namanya sudah ditentukan. Sebagai penumpang tidak dianjurkan bahwa pilot merubah nama maskapainya. Silakan kalau nggak percaya Anda ikut Lion atau pesawat Garuda atau pesawat lain, mau pergi kemana bawa pilot, oh ikut Lion, nggak cocok Lion, diubah namanya sesuai kehendak Anda. Kira diapakan sama Lion? Ya bukan hanya diturunin. Garuda, oh nggak cocok Garuda, diubah sesuai keinginannya. Itu juga tidak dibenarkan. Kita ini pengikut. Kalau kita masuk pesantren jadi santri, boleh tidak santri berubah nama pesantrennya? Tidak boleh. Tidak boleh itu. Satu, di samping memang sudah nama ini sudah paten dan juga mempunyai kandungan makna yang sangat mulia dan banyak rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya, termasuk rahasia keutamaan, termasuk juga rahasia tarbiyahnya, termasuk juga rahasia suluknya, termasuk juga rahasia kenapa
wiridnya yang ringan dan lain sebagainya. Jadi saya bukan anti NU. Jadi kenapa? Ya saya juga orang NU dan saya pengurus Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Saya pengurusnya. Di DKI Jakarta saya pengurusnya. Tapi ya, sebagai murid Thariqah Tijani, walaupun saya cinta dengan Nahdlatul Ulama dan Jam'ah dan menjadi pengurusnya, tidak dibenarkan nama Thariqah ini diubah sesuai dengan keinginan kita. Itu. Oh, karena cinta dengan NU langsung Tijani diubah pakai nama NU. Jadi keluarga besar Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah At-Tijaniyah. Nah, ini jauh dari makna apa yang ada dengan Thariqah Tijani. Di samping begitu, Pak, dan juga namanya pengikut tidak berhak macam-macam mengubah nama dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ada bukan benci atau apa dengan teman-teman, dengan ikhwan yang mungkin karena ketidaktahuannya posting nama-nama Thariqah Tijani dengan macam-macam itu. Ya saya di sini punya kewajiban sebagai muqaddam, ini adalah amanat. Jadi saya hanya menyampaikan amanat. Ya Anda terima, ya hak Anda. Anda menolak pun juga hak Anda. Ya termasuk juga saya Tijani menerima Anda atau menolak Anda dalam thariqah ini, haknya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan saya tidak punya hak apapun memvonis orang lain ini bukan Tijani atau tidak. Saya juga tidak punya hak untuk itu. Bahkan andaikan seorang baiat pada saya kemudian karena dia misalnya tidak cocok sama saya, kemudian saya keluarkan dari Tijani atas nama pribadi saya, yang dikeluarkan bukan ikhwan yang saya keluarkan, tapi saya yang akan dikeluarkan oleh Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada yang punya hak apapun, muqaddam setinggi apapun, khalifah apapun dengan thariqah ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Ketika siapapun yang mau masuk dan ikut ke dalam Tijani, maka harus tunduk total dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Rasulullah kepada Sayyidi Syekh dan orang yang mau mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Jadi jadi itu tidak lain apa yang saya katakan, bukan kebencian, bukan apa-apa, murni ini amanat di mana saya muqaddam punya kewajiban menjelaskan kepada ikhwan ini thariqah Tijani. Termasuk salah satunya masalah nama thariqah yang tidak boleh diubah-ubah. Dan juga aturan thariqah yang juga tidak boleh diubah-ubah. Itu. Seperti yang banyak diperdebatkan oleh ikhwan, ya aturan masalah ziarah. Ya sudah, itu ketentuan Rasulullah. Ya kalau dilanggar, Anda melanggar aturan Rasulullah. Terus bagaimana? Saya pun juga tidak punya hak mengeluarkan orang yang ziarah kepada orang lain, kemudian saya, kamu keluar dari dia. Saya pribadi tidak punya hak. Akan tetapi saya punya hak memberitahu. Yang membatalkan thariqah secara langsung itu 3 macam. Pertama, ngambil wirid thariqah lain. Begitu Anda ngambil wirid wajib thariqah lain, saat itu juga Tijaninya batal. Yang kedua, ziarah kepada wali lain. Begitu datang Anda ke tempat wali lain niat ziarah, maka Rasulullah yang nyabut, bukan saya. Itu ketika Sayyidi Syekh masih hidup, ada 2 orang ziarah ke makamnya Syekh Abdus Salam bin Masih. Langsung Rasulullah merintahkan kepada Syekh Tijani radhiyallahu anhu, dan saya memberitahu, dan itu sangat terkenal, ya banyak dimuat di kitab-kitab thariqah Tijani, terutama di kitab Al-Ifadatul Ahmadiyah, di mana Syekh menyatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah oleh Rasul. Apa perintahnya? An arfal idin, untuk nyabut izin rajulaini, 2 orang laki-laki, zarat memulai Abdus Salam bin Masih, yang ziarah kepada
Syekh Abdul Salam bin Aziz. Jadi ini tidak bisa diinterpretasi dengan apapun itu. Dan ini adalah ya, dia meriwayatkan bahwa Syekh mengatakan seperti itu. Ya kalau Anda punya interpretasi lain silahkan, tapi inilah yang wajib saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan wirid dan merasa tidak wajib lagi dengan wirid itu, walaupun sekali ditinggalkan sudah batal thariqah. Ya, tapi kalau Anda merasa wajib, kemudian karena satu hal udzur syar'i ditinggalkan, atau tidak ada udzur, males Anda tidak wirid, tidak batal. Cuma ya kalau orang kayak itu tergolong lalai dengan wirid thariqah. Seperti itu para ikhwan, moga-moga kita dilindungi oleh Allah. Ya, dilindungi dari sifat malas, dilindungi dari sifat-sifat tercela, dan semoga Allah menjadikan dan memilih kita orang-orang yang siqah, yang hatinya benar-benar berpegang teguh dengan bimbingan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma surna fi abil faidit tijani wa amidana bimadadi khatmil awliya'il kitmani barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.